Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sobat IM Channel yang saya muliakan, kalimat istirja yang saya ucapkan ini merujuk kepada beberapa peristiwa musibah setidaknya yang terjadi dalam kurun waktu 10 atau 2 minggu terakhir ini, dimana yang pertama-tama adalah memasuki awal Januari, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2021 lalu, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 terjatuh di perairan Kepulauan Seribu. Saya menyatakan rasa simpati serta duka yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga maupun kerabat daripada awak pesawat dan juga penumpang yang menjadi korban dalam peristiwa musibah tersebut. Berikutnya adalah berpulangnya ke rahmatullah Syekh Ali Jaber dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asygaf. Keduanya tentu merupakan ulama dan juga guru bagi umat Islam yang itu merupakan bagian dari musibah besar yang dialami khususnya bagi umat Islam. Peristiwa musibah berikutnya tentu adalah kejadian gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene, di mana di dalam peristiwa tersebut seorang ibu kehilangan anaknya, seorang kakek dan nenek kehilangan cucunya, serta adik maupun kakak kehilangan saudara-saudaranya maupun sahabat-sahabatnya sekalian. Musibah berikutnya adalah musibah banjir yang menimpa Provinsi Kalimantan Selatan, serta baru-baru ini juga kemarin tepatnya terjadi musibah banjir yang melanda kawasan Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kiranya saya menyatakan rasa duka, rasa simpati, juga doa atas terjadinya musibah yang kiranya merupakan takdir yang Allah tentukan. Sobat IM Channel yang saya muliakan, membahas masalah takdir, ada hal-hal yang ingin saya berbagi kepada sobat sekalian tentang masalah musibah. Tentu saya akan mengupas atau memberikan sedikit yang saya ketahui dalam batas-batas keimanan dan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Bagi sobat IM Channel yang non-muslim, silahkan kalau mau skip video ini, atau bila ingin tetap menyimak, saya tidak menganjurkan dan juga tidak melarang, saya persilahkan. Pertama-tama tentu membicarakan masalah musibah dan takdir yang telah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa tentukan. Saya akan merefer sedikit firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran, surat ke-96 ayat keempat, di mana surat tersebut adalah surat Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi 'allama bil qalam, yang artinya adalah yang mengajarkan. Mengajarkan maksudnya adalah konteksnya mengajarkan manusia dengan pena. Nah, beberapa ulama tafsir memaknai kata pena ini dalam beberapa arti. Nah, yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, pena yang pertama adalah pena akal atau otak. Nah, otak atau akal ini adalah bagian tubuh dari manusia yang digunakan untuk berpikir. Dia menjadi alat yang menentukan apakah manusia akan berbuat sesuai dengan
akal pikirannya atau tidak, berbuat baik atau tidak, menilai apakah suatu perbuatan itu layak dilakukan atau tidak. Inilah pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan. Manusia akan berperilaku sesuai dengan apa yang baik untuk dilakukan dan meninggalkan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Itulah akal atau pikiran. Nah, berikutnya adalah menurut Al-Imam Ibnu Katsir, pena yang kedua adalah pena yang sesungguhnya. Nah, ini pena yang sesungguhnya ini adalah bisa dikatakan instrumen yang digunakan untuk menuangkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu dituangkan melalui pena. Kita belajar di sekolah, kita kuliah, kita mempelajari ilmu-ilmu, ilmu hukum, ilmu kedokteran, ilmu sosial, dan lain-lainnya. Nah, ilmu itu kemudian kita ikat dengan tulisan. Tentunya tulisan itu menulis dengan menggunakan pena. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Qayyidul ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Maknanya apa mengikat dengan tulisan? Agar ilmu itu tidak lepas. Nah, Imam Syafi'i kemudian mengibaratkan ilmu itu seperti buruan, hewan buruan ya, misalkan kijang ataupun ternak kambing dan lain sebagainya. Jadi kalau buruan itu tidak diikat, maka dia bisa lepas. Kalau kita lupa, kita misalkan belajar ilmu pengetahuan, kita ingin melihat ya dari tulisan yang telah pernah kita tuangkan melalui pena tersebut. Nah, itu kita hikmahnya demikian. Itulah pena yang sesungguhnya. Nah, sekarang yang ketiga, Al-Imam Ibnu Katsir memaknai atau membagi pena yang ketiga ini adalah pena lisan. Nah, lisan ini juga dianggap sebagai pena karena lisan inilah yang menentukan kualitas diri seseorang. Seseorang dapat dinilai kualitas dirinya karena ucapannya. Ucapan yang baik itu akan meninggikan derajat manusia atau seseorang di hadapan manusia lainnya. Sebaliknya, bila kemudian orang tersebut berkata-kata yang tidak sepantasnya atau digunakan untuk mencemooh, untuk memfitnah segala macam, atau berkata-kata yang tidak baik, tentu juga itu bisa menjadi alat ukur untuk menentukan apakah orang tersebut memiliki kualitas diri yang baik atau memiliki kualitas keimanan yang baik atau tidak. Nah, itu adalah penafsiran tentang pena lisan. Nah, kemudian tentang ulama mufasir berikutnya. Nah, sekarang ada Al-Imam Qurtubi ya. Imam Qurtubi ini, beliau rahimahullah juga membagi pena menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah al-awal qala mutakadir. Nah, qala mutakadir ini apa? Qala mutakadir ini adalah pena takdir. Nah, dengan pena tersebut Allah memerintahkan pena tersebut untuk mencatat takdir manusia dan alam semesta. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, Allah memerintahkan penanya tersebut untuk mencatat takdir manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi bukan hanya sebelum adanya manusia, tapi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir matinya seseorang, nama seseorang, jodohnya, rezekinya, kemudian matinya juga, umurnya itu sudah Allah tentukan. Begitu juga dengan alam ini, tentang adanya gempa bumi, musibah, kemudian banjir bandang, kemudian ada angin topan, atau kemudian ada musibah longsor, tsunami, bahkan lebih dari itu, angin yang bergerak, berpindah, kemudian butiran-butiran pasir di pantai yang begitu banyak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
kemudian pohon tumbang dari mulai puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, itu sudah Allah catatkan di dalam kolam mutakadir tersebut. Nah, itu tentang kolam mutakadir. Nah, yang kedua selanjutnya adalah kolam malaikat atau penanya malaikat. Nah, penjelasannya adalah Allah memerintahkan malaikat dengan penanya itu untuk mencatatkan amal baik dan amal buruknya manusia. Nah, dengan pena itu pula Allah memerintahkan malaikat untuk mencatatkan urusan manusia ya di setiap tahunnya untuk waktu 1 tahun ke depan. Nah, dalilnya adalah di dalam Al-Quran surat ke-97 atau kita ketahui sebagai surat Al-Qadar. Di dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr." Jadi pada malam itu malaikat dan ruh, maksudnya ruh di sini adalah malaikat Jibril, turun dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Segala urusan itu dapat dimaknai juga merupakan bagian dari takdir manusia. Kemalangan seseorang, rezekinya, keberhasilan atau kegagalannya, ataupun hal-hal lainnya itu juga di dalam kolam yang Allah berikan pada malaikat tersebut, itu Allah menentukan pula takdir untuk 1 tahun ke depan berikutnya. Nah, itu adalah takdir tahunan ya, kalau bisa saya analogikan barangkali itu analisis dan evaluasi takdir ya, analisis dan evaluasi takdir. Selain takdir yang Allah telah tentukan 50.000 tahun sebelumnya, ada takdir tahunan. Nah, sebenarnya ada juga takdir mingguan, yaitu pada hari Jumat ya. Makanya hari Jumat itu juga spesial sekali karena merupakan adanya perubahan-perubahan ataupun review takdir dari manusia. Nah, itulah tentang penjelasan mengenai makna pena yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, menurut Al-Imam Qurtubi juga tidak berbeda dengan Al-Imam Ibnu Katsir yang mengartikan atau membagi pena itu yang ketiga adalah pena yang sesungguhnya. Nah, dengan pena ini pula kita menuangkan tulisan-tulisan, menuangkan ilmu, menuangkan pemikiran-pemikiran kita yang mencatat apa yang hendak kita ketahui. Nah, sekarang ini tentu di zaman teknologi bukan hanya pena ini saja, sekarang bahkan sudah beralih ya kepada pena gadget, laptop, smartphone, bahkan media sosial. Nah, itu juga bagian daripada, menurut penafsiran saya, pena juga ya. Nah, dengan menggunakan pena itu kita mau berbuat baik atau ingin berbuat yang tidak baik gitu. Nah, pada poinnya adalah saya ingin kembali melihat peristiwa-peristiwa musibah yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di negeri ini. Kiranya hal tersebut juga merupakan bagian dari ketetapan takdir Allah yang sudah Allah tetapkan. Adanya musibah gempa bumi, kemudian adanya banjir, kemudian adanya pesawat jatuh. Kalau demikian yang sudah kita ketahui, tentu kita sebagai makhluk, kita selayaknya untuk bersabar dalam menerima ujian ataupun menerima ketetapan yang sudah Allah tentukan. Karena kita tidak boleh lupa pula bahwa bersabar itu merupakan bagian ibadah yang Allah telah tetapkan ganjarannya itu tanpa hisab atau tanpa batas. Mungkin Sobat IM Channel bisa melihat atau mereview surat Az-Zumar ya, ayat 10. Di sana disebutkan bahwa sabar itu bagian dari pada ibadah yang Allah tentukan ganjarannya tanpa batas atau tanpa hisab. Nah, makanya jangan main-main dengan kesabaran. Sabar itu tiada batasnya. Nah, Sobat IM Channel sekalian, di samping hikmah kita berbuat sabar, tentu sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, kita juga perlu kembali merefleksikan
musibah-musibah yang terjadi ini sebenarnya apa yang telah terjadi ini. Di samping ketetapan Allah, kita tidak ada salahnya juga kita mereview apakah memang kejadian-kejadian ini semata-mata Allah timpakan begitu tanpa ada sebabnya, atau mungkin karena memang ada sebab-sebab di samping sebab memang Allah turunkan musibah begitu saja, atau memang ada hal-hal yang memang perlu kita benahi gitu. Karena itu merupakan bagian daripada usaha kita dalam meyakini ketentuan yang bersifat qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu, ketetapan qadar itu tentu ada perbedaannya ya. Jadi antara ketetapan Allah dengan ketetapan qadar yang telah Allah tentukan. Ketetapan itu karena adanya sesuatu ukuran-ukuran yang barangkali kita perlu review atau kita perbaiki kembali. Ada apa kenapa dengan musibah banjir yang terjadi misalnya. Sebagai contoh, kita menghindari sebuah kecelakaan, ingin menaik mobil, tentu mobil yang kita naiki itu harus safety, remnya harus benar, kita tidak boleh kebut-kebutan, mesinnya juga harus bagus, bannya juga tidak boleh botak, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hikmahnya. Tapi yang terpenting dari itu adalah marilah kita bersama-sama untuk kembali bersabar dengan musibah yang sudah terjadi ini. Kiranya semua itu adalah bagian daripada peristiwa yang harus kita hadapi bersama-sama, dan tentunya bagi sobat IM Channel yang tidak terdampak musibah, kita support, kita dukung saudara-saudara kita bantu saudara-saudara kita sehingga mereka bisa lebih kuat lagi, bangkit lagi, dan juga tidak terpuruk dengan keadaan. Sobat IM Channel sekalian yang saya muliakan, apa yang saya ulas ini semoga memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi, dan saya hanya mengucapkan apa yang benar tentu datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa yang keliru ataupun yang salah yang saya ucapkan atau yang saya sampaikan ini tentu itu datangnya dari diri pribadi saya yang lemah dan penuh kekurangan ini. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.